Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan penilaian akhir tahun bagi siswa kelas 8 semester 2. Ya, mulai dari soal nomor 1. Ini ada sebuah gambar segitiga siku-siku ya. Kemudian sisi ini diberi nama sisi A atau panjangnya dinyatakan dalam A, sisi ini panjangnya dinyatakan dalam B, dan sisi ini panjangnya dinyatakan dalam C. Sehingga bisa kita sebut saja sisi A, sisi B, sisi C. Nah, sisi A dengan sisi C itu membentuk sudut siku-siku, berarti masing-masing disebut sisi siku-siku. Sedangkan sisi B itu adalah sisi di depan sudut siku-siku, maka disebut hipotenusa atau sisi miring. Nah, dari gambar di samping yang benar menurut teorema Pythagoras adalah titik-titik. Nah, kita ingat ya, kalau teorema Pythagoras itu mengatakan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Atau sisi miring dikuadratkan, tadi kan sisi miringnya adalah B, berarti B kuadrat, gitu kan, sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah A dan C, berarti sama dengan jumlah kuadrat atau sisi A dikuadratkan ditambah sisi C dikuadratkan. Nah, begitu. Apakah ada di sini? Kita lihat ya. Nah, ini B. Berarti ini B. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Betul ya? Langsung ketemu. Ini berarti soal kategori mudah, harus bisa ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Diketahui segitiga KLM siku-siku di titik K. Jika panjang KL 24 cm dan LM 25 cm, maka panjang sisi KM adalah titik-titik. Nah, ini segitiganya siku-siku. Misalnya kita buat seperti ini ya. Nah, siku-sikunya di titik K. Ya. Kemudian misalnya ini L, ini M. Nah, KL panjangnya 24 cm, LM panjangnya 25 cm. Berarti LM ini merupakan hipotenusa atau sisi miring, yaitu karena berada di depan sudut siku-siku. KL merupakan sisi siku-siku, KM juga sisi siku-siku. Yang ditanyakan adalah sisi KM, berarti kita menghitung salah satu sisi siku-sikunya. Nah, kalau yang kita hitung salah satu sisi siku-sikunya, maka rumusnya menjadi dikurangi ya. Atau kalau kalian hafal triple Pythagoras, malah nggak usah hitung itu ya. Kalau misalnya kita hafal, masih ingat triple Pythagoras? Yang pertama adalah 3, 4, 5 dan kelipatannya ya. Kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya. 8, 15, 17 dan kelipatannya. 9, 44, 1 dan kelipatannya. 7, 24, 25 dan kelipatannya. Kemudian 20, 21 dan 29 dan kelipatannya. Cukup 6 siji saja ini yang dihafalkan. Padahal sebenarnya kan banyak sekali ya. Cukup 6 saja ini yang dihafalkan beserta kelipatannya. Nah, sekarang ini 24, 25. Ini kan ada 24, 25. Berarti bilangan yang belum adalah 7. Berarti ini 7. Berarti jawaban yang benar adalah C. Nah, seandainya kita atau kalian tidak hafal triple Pythagoras ya, maka terpaksa kita hitung pakai rumus ya. Nah, yang dihitung adalah salah satu sisi siku-sikunya. Berarti caranya bagaimana? Yaitu KM kuadrat sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan, berarti LM kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan. Nah, berarti sama dengan LM-nya 25 kuadrat min KL-nya diganti dengan 24 kuadrat sama dengan 625 dikurangi berapa ini?
24 kuadrat 576 sama dengan berapa hasilnya? Yaitu 49. Betul ya? Nah, berarti panjangnya KM sama dengan akar kuadrat dari 49 sama dengan 7. Sama kan? Nah, itu ya. Nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya. Sisi siku-siku yang pertama 18 cm, sisi siku-siku yang kedua N. Sisi miringnya atau hipotenusanya 30 cm. Yang ditanyakan adalah nilai N. Nah, nilai N ini kan panjangnya salah satu sisi siku-siku ya. Nah, bisa pakai triple Pythagoras kayak tadi atau pakai rumus ya. Coba kita pakai triple ya biar terbiasa pakai triple kan lebih mudah. Nih 18 N dan 30. Sebab ini dalam triple Pythagoras yang wajib kita hafalkan tadi, itu kan belum ada bilangan 18 dan 30 ya. Nah, kita coba sekarang 18 dengan 30 itu kan sama-sama habis dibagi 6. Gitu. Hasilnya 3, nih dibagi 6. Kemudian ini kalau kita bagi dengan 6, hasilnya berapa? 5, gitu. 3, 5. Nah, ini 3, 5. Bilangan yang belum berapa? 4 kan? Berarti ini 4. Nah, berarti nilai N ketika kita kembalikan, berarti kali 6. Berarti 4 kali 6 berapa? 24. Nah, itu kalau pakai cara seperti ini. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak hafal triple Pythagoras, ya berarti kita harus terpaksa pakai rumus Pythagoras. Nah, ini N-nya itu sisi siku, berarti rumusnya nanti dikurangi. N kuadrat sama dengan sisi miringnya 30, berarti 30 kuadrat dikurangi sisi siku yang lain yaitu 18 kuadrat. Berarti sama dengan 30 kuadrat hasilnya 900 dikurangi 18 kuadrat hasilnya 324 sama dengan berapa ini? 900 dikurangi 324 berapa ini? 6 ya kan? Terus berapa ini? 9 kurangi 2 7. Kemudian ini masih 8 kurangi 3 5. Berarti ini 576. Nah, berarti N sama dengan akar kuadrat dari 500, maaf ini 576 ya. Nah, akar dari 576 sama dengan 24. Sama kan? Nah, jadi kita lanjutkan ke soal nomor 4. Masih tentang Pythagoras ya. Perhatikan ukuran berikut ini. Nah, ini ada 4 pasang ya, 1, 2, 3, 4. Yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah titik-titik. Nah, ngeceknya boleh pakai Pythagoras, berarti nanti bilangan yang terpanjang sebagai sisi miring ya. Atau bisa kita pakai triple Pythagoras. Kayak tadi ini pasangannya ya. Nah, sekarang 6, 8, 12. Tidak ada di sini kan? Nah, kalau kita bagi 2 menjadi 3, 4, 6. Nggak ada. 10, 24, 25. Apakah triple Pythagoras? Kalau misalnya dibagi 2 itu 5, bagi 2, 12. 5, 12. Pasangannya kan dengan 13. Nah, kalau kali 2 harusnya 26. Berarti bukan. Sekarang ini 18, 24, 30. Nah, 18, 24, 30. Kalau kita bagi 6 hasilnya 3. Ini bagi 6 hasilnya 4. Bagi 6 hasilnya 5. 3, 4, 5 kan triple Pythagoras. Berarti ini triple Pythagoras ya. Kemudian ini 20, 48, 52. Kita tulis di sini 20, 48, 52. Nah, ini
kita bagi dengan berapa ini? Bagi 4 ya, hasilnya 5. Ini dibagi 4 hasilnya 12. Ini dibagi 4 hasilnya 13. 5, 12, 13 kan triple Pythagoras. Berarti ini nomor 4 triple Pythagoras. Jadi yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah 3 dan 4. Nih, berarti B. Ya. Yang terakhir, soal nomor 5. Masih tentang teorema Pythagoras. Ini sebuah segitiga ABC, sudut B siku-siku, sudut A 45 derajat. Nah, sudut C di sini belum diketahui. Jika panjang AC 12 cm, AC ini 12 cm, maka panjang BC adalah titik-titik. Panjang BC ini ditanyakan, kita misalkan dalam X, ya. Nah, ini menggunakan segitiga siku-siku dengan besar sudut istimewa, yaitu 45, 90. Ini tentu saja ini 45 derajat, ya. Kita ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Berarti ini 45, 90 tambah 90, 180. Nah, kemudian untuk menentukan panjangnya BC, kita menggunakan segitiga patokan untuk segitiga siku-siku sama kaki, ya. Ini 45 derajat, ini 45 derajat, masih ingat kan? Ini 1, ini akar 2. Ini segitiga patokan, ya. Nah, kalau sudah, kan kita mau hitung panjangnya BC yang kita misalkan dalam X, maka kita bandingkan yang bersesuaian. Berarti X banding, X ini kan seletak dengan 1, berarti banding 1 sama dengan 12 seletak dengan akar 2. Ya, sama dengan 12 banding akar 2, gitu ya. Nah, X per 1 itu kan X sama dengan 12 per akar 2. Nah, sampai di sini ya, kan belum ada di option A, B, C, D. Bagaimana caranya? Nah, kita usahakan menentukan pecahan yang senilai, ya. Yang senilai berarti caranya bagaimana? Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama kita peroleh dari ini, dari penyebutnya, yaitu pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 2. Berarti ini juga kali akar 2, sehingga sama dengan 12 kali akar 2, 12 akar 2, per akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 hasilnya 2, sama dengan, ini bisa dicoret ya, 1, 6. Berarti 6 akar 2 per 1 sama dengan 6 akar 2. Jadi jawaban yang benar adalah C. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.